We will continue our lecture on consumer behavior and marketing strategy based on the books written by Paul. Memahami konsumen adalah bagian penting agar dapat merumuskan strategi pemasaran dengan baik. Memahami konsumen dapat dilakukan dengan melakukan riset melalui survei atau pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan mudah kalau kita memiliki beberapa pertanyaan yang akan mengungkapkan perilaku konsumen tersebut. Tabel ini menggambarkan beberapa pertanyaan dalam riset konsumen. Misalnya yang pertama, which consumers are likely to buy this product? Kita bertanya, ya, konsumen mana yang menyukai produk kita? Yang menyukai merek kita? Seperti apa mereka? Apakah mereka berbeda dari konsumen lain yang tidak membeli produk kita? Dan bagaimana kita dapat mencapai atau menghubungi mereka? Pertanyaan yang kedua, what criteria are consumers likely to use to decide which product or brands to purchase? What will the consumer decision process entail and what will influence it? Apa kriteria konsumen yang menggunakan produk kita, merek kita? Yang kedua, bagaimana mereka dalam mengambil keputusan atau proses keputusan yang mereka lakukan? Apa yang akan mempengaruhi keputusan mereka tersebut? Nah, yang ketiga, kita bisa bertanya, apakah citra merek, kemudian kemudahan didapatkan, harga, atau atribut tertentu, atau kriteria yang diinginkan, atau yang penting bagi konsumen. Nah, pertanyaan berikutnya yang bisa kita tanyakan adalah, apa strategi yang kita gunakan untuk mendorong konsumen membeli merek yang kita jual? Tapi bukan membeli produk kompetitor kita. Nah, yang kelima, how do consumer process information about product? And how can this process be influenced to increase the chance that consumer will have favorable impression of our brand? Bagaimana konsumen mengolah informasi yang memiliki dan bagaimana proses ini dipengaruhi agar dapat meningkatkan konsumen untuk menyukai produk kita. Nah, yang keenam yang kita tanyakan, what the consumer thinks and feel about our brand versus competitive brand? What can be done to improve their opinion of our brands? Kita harus tahu apa yang dipikirkan oleh konsumen. Apa yang dirasakan oleh konsumen tentang merek kita dibandingkan dengan merek pesaing. Dan tentu apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki persepsi opini mereka, opini konsumen terhadap merek kita. Nah, inilah 6 pertanyaan yang sangat penting. Berikutnya masih tentang pertanyaan-pertanyaan untuk dapat mengungkapkan perilaku konsumen. Kita lihat misalnya pertanyaan nomor 7. How can we increase the change that consumer will process information about our brand and come up with favorable impression? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan peluang sehingga konsumen mau menerima informasi, mau mengolah informasi tentang merek kita? Dan bagaimana agar merek yang kita jual itu memberi kesan yang menarik bagi konsumen. Nah, yang berikutnya, perilaku apa yang harus dilakukan oleh konsumen, ya,
ketika membeli produk atau menggunakan produk ini atau merek kita? Bagaimana kita dapat meningkatkan frekuensi, ya, sehingga konsumen dapat selalu membeli produk kita? Nah, pertanyaan ke-9, ya, dalam situasi seperti apa konsumen menyukai, ya, untuk membeli produk dan menggunakan produk merek yang kita jual? Dan bagaimana situasi-situasi ini dapat kita tingkatkan semakin banyak, sehingga konsumen mau membeli produk kita? What environmental factors influence purchase and use? Nah, kita harus tahu faktor lingkungan apa, ya, yang dapat meningkatkan pembelian dan penggunaan produk ini. Yang ke-10, what price are consumer willing to pay for our product and still believe mereka mendapatkan produk yang bagus, nilai yang bagus? Apakah kita menggunakan promosi penjualan? Yang mana? Dan bagaimana? Kapan dilaksanakannya? Ya, jadi kita tanyakan bagaimana, berapa banyak harga yang dibayar oleh konsumen dan mereka tetap mau membeli produk ini. Nah, yang ke-11, what can we do to satisfy and even delight consumer with our brand so they become loyal to customer? Jadi penting sekali untuk mengetahui bagaimana kita bisa memuaskan mereka, bahkan menyenangkan mereka terhadap merek yang kita jual, sehingga tujuan kita tercapai agar konsumen loyal terhadap produk kita. Nah, yang ke-7, ini menjadi sangat penting, ya. Bagaimana menyenangkan konsumen, ya, dengan merek kita, dan bagaimana memenuhi kebutuhan dari pemilik perusahaan, pegawai, supplier, ya, saluran distribusi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi secara keseluruhan yang kita lakukan harus memberikan, harus menyenangkan, harus memuaskan konsumen, pemilik perusahaan, pegawai perusahaan, para vendor, supplier, ya, saluran pemasaran, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, inilah beberapa pertanyaan yang harus kita sampaikan, ya, kepada konsumen, sehingga kita dapat memperbaiki strategi pemasaran. Demikian seterusnya beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk mengungkapkan perilaku konsumen yang kita gunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pemasaran. Nah, secara singkat, bab 1 ini membahas bagaimana kita mendefinisikan konsep pemasaran dan bagaimana konsep pemasaran didefinisikan pada masa lalu. Kita juga membahas beberapa aspek dari perilaku konsumen. Kemudian kita membahas 3 pendekatan utama dalam melakukan riset konsumen. Kemudian kita mengidentifikasi kelompok mana, nah, ini ya, kelompok mana yang menggunakan pengetahuan dalam melakukan pengetahuan tentang perilaku konsumen dan riset. Kemudian kita juga membahas peranan perilaku konsumen di dalam merumuskan strategi pemasaran. Nah, demikianlah ruang lingkup yang sudah kita bahas dalam bab pertama ini. Thank you very much for your kind attention. Please subscribe our channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.